warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Yusrina Mufida dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat tempat praktek pengalaman lapangan saya di Desa Samirobyong, tepatnya itu di UMKM Toko Bu Marsia. Toko Bu Marsia ini menjual berbagai sembako seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain. Beliau ini juga bergabung bersama agen Bliring sejak 2016. Nah, beliau ini mendirikan UMKM-nya sejak 10 tahun yang lalu. Beliau merintisnya dari nol bersama suaminya, Pak Malikul Hadi selaku bendaharanya. Nah, bagaimana transaksi Bliringnya, bagaimana transaksi penjualannya, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanannya di masa pandemi COVID seperti ini, mari kita lihat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, ini adalah tempat pelaksanaan praktek pengalaman lapangan saya, yaitu di UMKM Toko Bu Marsia yang beralamat Jalan Raya Samirobyong, RT 3, RW 4, Dusun Pedan, Desa Samirobyong, Kecamatan Sumberkembol, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang menentukan kriteria usaha mikro, yaitu modalnya maksimal 50 juta, sedangkan omsetnya mencapai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal maksimal 500 juta dengan omset maksimal 2,5 miliar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar dalam jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 miliar atau hasil penjualan tahunan sebesar 50 miliar. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Nah, jenis-jenis UMKM meliputi pertanian, pertambangan atau penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan telekomunikasi, keuangan, penyewaan dan jasa, serta jasa-jasa lainnya. Usaha UMKM tentunya tidak luput dari berbagai macam masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam masalah yang dialami oleh UMKM. Yang pertama adalah kesulitan dalam pemasaran. Kesulitan dalam pemasaran ini adalah aspek penting dalam berbagai masalah di UMKM. Yang kedua adalah keterbatasan finansial. Perusahaan UMKM belum mampu melakukan pemisahan manajemen keuangan perusahaan, dana rumah tangga. Nah, ini menjadi permasalahan penting dalam UMKM tersebut. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. Permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia biasanya terkait dengan struktur organisasi, pembagian kerja, masalah tenaga kerja, serta kemampuan manajerial pengusaha. Yang keempat adalah kemitraan. Yang kelima adalah masalah bahan baku. Yang keenam adalah keterbatasan teknologi. Yang ketujuh, yang terakhir ini adalah kemampuan manajemen. Dengan adanya masalah tersebut yang saya bahas tadi, Bank BRI mengeluarkan layanan untuk membantu seluruh UMKM yang ada di Indonesia dengan layanan menjadi agen Bliring.
Nah, apa sih BRI Link tersebut? Nanti saya akan jelaskan setelah video ini. Apakah kalian tahu BRI Link itu apa? Ataukah sudah menggunakannya? Berikut ini merupakan penjelasan dari BRI Link. BRI Link merupakan perluasan pelayanan BRI dalam menjalani kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan perangkat BRI dengan konsep sharing fee. Kehadiran BRI Link dikhususkan untuk masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administrasi. Agen BRI Link dapat melayani kebutuhan masyarakat akan berbagai transaksi perbankan seperti sektor tunai, pembayaran pinjaman, transaksi, pembelian pulsa online, pulsa telepon, token listrik PLN, berbagai layanan lainnya. Jadi, tujuan Bank BRI meluncurkan program BRI Link adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan tanpa menunggu antrian di kantor bank dan juga dapat melayani 24 jam setiap harinya. Nah, tentunya agen BRI Link ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia termasuk ke pelosok desa. Salah satunya adalah di Desa Sambirobyong. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal apa itu BRI Link dan bagaimana kualitas BRI Link dalam melayani masyarakat di Desa Sambirobyong. Salah satunya di UMKM Toko Bumarsia. Nah, berikut ini contoh transaksi BRI Link di UMKM Toko Bumarsia. Nah, nasabah ini sedang membayar listrik PLN. Dengan alur, nasabah memberikan uang dan token listriknya, kemudian agen memproses, dan kemudian nasabah mendapatkan bukti pembayaran atau struk. Nah, ini sekilas keadaan di UMKM Toko Bumarsia Sambirobyong. Beliau ini mempunyai 2 karyawan, yaitu Ibu Asmiatin dan Ibu Sringatin. Nah, di sini juga menjual berbagai macam sayuran seperti kangkung, wortel, kol, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada minyak, sabun cuci piring, sabun cuci baju, sampo, dan di sini juga ada berbagai macam roti untuk melengkapi kebutuhan masyarakat di Desa Sambirobyong. Ini adalah penghargaan beliau yang beliau peroleh dari Bank BRI sejak 2016 yang lalu. Tentunya kesuksesan beliau tidak luput dari yang namanya masalah. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan masalah-masalah apa saja yang dialami beliau di masa pandemi COVID-19. Semenjak adanya COVID-19, penghasilan transaksi BRI Link maupun laba dari UMKM tersebut mengalami penurunan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kembali laba BRI Link yang didapat oleh UMKM ini. Ngomong-ngomong tentang BRI Link, tentunya tidak terlepas dari komponen-komponen yang mempengaruhi terhadap kualitas jasa BRI Link tersebut. Nah, di sini saya akan membahas 2 komponen, yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap jasa BRI Link tersebut. Kualitas pelayanan merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam memberikan pelayanan produk maupun jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. Kualitas pelayanan merupakan salah satu elemen penting yang menjadi pertimbangan bagi tiap konsumen untuk menentukan ingin membeli atau tidaknya produk jasa yang diinginkan.
Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama, memberikan kesan positif melalui kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi tidak akan menyebabkan harapan nasabah akan berubah menjadi terlalu tinggi. Yang kedua, kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan seberapa jauh suatu perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat. Yang ketiga, memenuhi harapan pelanggan dalam hal pelayanan cepat dan tepat. Yang keempat, kemampuan karyawan untuk bersikap ramah, sopan, dan menghargai nasabah. Yang kelima, menyenangkan pelanggan, misalnya memberikan diskon berupa potongan harga. Nah, selanjutnya kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara harapan, kinerja, dan hasil yang dirasakan. Kinerja produk atau jasa dapat dinilai memuaskan atau tidak apabila konsumen telah mencoba dan menggunakan secara langsung, dan hasilnya sebanding dengan harapan. Maka konsumen akan merasa puas. Tetapi sebaliknya, jika kinerja produk atau jasa tidak sesuai dengan harapan konsumen, bahkan berbeda di bawah harapan, maka konsumen akan merasa kecewa. Indikator untuk mengukur atau menilai tingkat kepuasan konsumen ada 4, yaitu yang pertama, perusahaan yang berpusat pada pelanggan memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggan untuk menyampaikan saran atau keluhan, misalnya dengan menyediakan kontak saran, kartu kuesioner atau komentar, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan mempekerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial terhadap perusahaan pesaing. Yang ketiga, menganalisis kehilangan pelanggan dengan cara menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau berpaling kepada pesaing agar dapat memahami mengapa itu sampai terjadi. Yang keempat, yang terakhir ini adalah survei kepuasan pelanggan dengan cara melalui telepon maupun wawancara langsung. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Siti Yusrina Mufidah undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.